tadi kan menyetir ya. Nanti kalau driver ini saya tadi ngomong driver berarti itu adalah mengendalikan hardware ya dari Windows biasanya itu ya, yang mana contoh printer ada beberapa Windows 10 printer itu sudah kedetek drivernya, jadi nggak perlu install driver gitu ya. Nah, kemudian perangkat lunak aplikasi perkantoran, multimedia, perangkat lunak perusak apa ini? Ya, ada perangkat lunak merusak. Nah, ini pasti meraba-raba ya. Perusak ini ya semacam malware ya. Jadi kita buat software sederhana, kita bisa copy file secara otomatis, kita bisa mematikan sistem operasi. Nah, itu gampang sekali ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri caranya. Wah ya. Nah, ini contoh dari perangkat lunak sistem operasi. Banyak sekali ya. Nah ya, jadi perangkat lunak dasar yang di dalam suatu komputer sebelum adanya perangkat lunak yang lain ya. Bahan dari perangkat ini adalah untuk mengendalikan, mengontrol, memberikan koneksi antar perangkat kerja komputer untuk dapat kerjasama. Jadi adanya sistem operasi ini, si hardware atau si penggunanya bisa memahami si mesin gitu ya. Kalau nggak ada sistem operasi ya nantinya dulu ya dengan komputer jadul dulu tuh ya gitu ya, tanpa tutup dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya perangkat lunak sistem operasi ya, Microsoft, Linux ya, kemudian Mac, Android, BlackBerry, Bada, iOS, Unix, Palm, Solaris, BBSD, Symbian, ya, MS-DOS ada juga MS-DOS gitu ya. Nah, jadi teman-teman mau buatin sistem operasi sendiri bisa nggak Pak? Oh bisa, monggo silahkan dioprek ya, sangat-sangat bisa. Nah, ini sistem operasi dari generasi Windows. Wah, dari versi 1 ya 85, kemudian 3.1 ya, kemudian Windows 95. Wah, ini dulu favorit nih 95. Wah, senang sudah ada tampilannya nih ya. Nah, XP, nah, apalagi gitu ya. Kalau 85 saya udah lahir ya. Belum lahir juga Dik. 85 belum lahir ya. 92 udah lahir ya. Saya mencoba itu pernah paling rendah itu adalah Windows 95. Dulu itu saya bingung instalasinya, pakai Command Prompt instalasinya. Tetapi jika sudah bisa dengan senang hati gitu ya. Terus sampai sekarang masih ada XP, Windows XP ini saya sampai sekarang menggunakan laptop saya yang jadul ya. Laptop saya yang jadul saya masih menggunakan XP karena kalau udah menggunakan di atas itu nggak kuat lagi laptop saya ya. Itu tahun 2006
tua sekali 2006 ya. Udah berapa tahun? 10 lebih ya, 10-an. Nah, kemudian Windows Vista sebentar aja. Windows 7 ini juga lumayan stabil. Kemudian Windows 8 ini sebentar saja ya. Yang terakhir adalah tahun 2015 itu versi 10, Windows 10 yang stabil gitu ya, cukup stabil lah ya. Nah, di sini ada selanjutnya adalah perangkat lunak driver ya. Nah, ini berfungsi untuk mengendalikan komponen atau perangkat keras yang dipasang pada komputer, biasanya disebut dengan driver IA gitu ya. Nah, jadi supaya berkomunikasi dengan hardware, selain sistem operasi, supaya hardware-nya dapat fungsi, dapat digunakan, itu driver ya. Selain itu banyak sekali ya, selain contohnya di sini adalah printer ya. Kalau dulu tuh ada kalau di Linux itu ada USB. Wah, naik drivernya dulu, tapi sekarang sudah plug and play gitu ya. Sekarang kebanyakan Windows 10 sudah plug and play gitu ya, tapi ada beberapa driver Windows 10 yang belum terdeteksi, berarti perlu di download gitu ya. Filenya perlu di download di situs resminya. Misalkan printernya Canon ya, berarti situs resmi Canonnya sesuaikan merek Canonnya apa, Epson ataupun printer-printer lainnya sejenisnya gitu ya. Begitu juga dengan misalkan ada kamera gitu ya, kalau misalkan tidak deteksi drivernya ya, nanti download itunya drivernya gitu ya, softwarenya untuk menghubungkan perangkat keras dari kamera itu tadi ya. Kemarin itu sudah saya perlihatkan, kita coba lihatkan lagi untuk device managernya. Nah, jika ada warna kuning, ada hardware baru tidak deteksi ya, cek itu drivernya gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah perangkat lunak aplikasi perkantoran. Nah, ini yang pasti teman-teman sudah familiar harusnya, walaupun sudah semester 1 harusnya sudah familiar karena sudah mengerjakan beberapa tugas ya, mungkin kemudian di KTI rasanya ada Word, Excel, PowerPoint, atau di mentor hingga tingkat harusnya sudah diajarkan ya. Nah, kami di kurikulumnya tidak mengajarkan lebih dalam tentang Office ya, jadi ini nggak mau dari semester awal sampai semester akhir ya, Office mau nggak mau sudah digunakan gitu ya. Kemudian next. Nah, ini contoh Office Word. Nah, ya, buat apa sih membuat surat, membuat tabel, input gambar, membuat dokumen, dan berbagai macam pengolahan data? Pak, bisa nggak Pak hitung-hitungan? Bisa, tapi ngitungnya manual gitu ya. Nanti untuk hitung-hitungannya ya ada namanya Microsoft Excel, dikhususkan di sini ya. Nah, keuangan, akuntansi, laporan, angka, grafik, lainnya ya. Nah, kemudian untuk PowerPoint itu untuk presentasi. Ini presentasi sekarang PowerPoint-nya wah keren sekali, template-templatenya ya, jadi nggak perlu ngedesain dari awal, yang gratisan banyak sekali dan bagus-bagus ya. Kemudian Outlook. Nah, Outlook ini email. Nah, jadi email klien istilahnya ya. Email klien nanti saya tampilkan juga ya. Email klien saya punya, udah saya koneksikan ke Gmail. Gimana caranya Pak? Oh, ada di Google ya. Monggo jadi ya. Nah, saya cuma memperlihatkan bisa gitu ya. Kemudian OneNote. Nah, ini untuk catatan ya.
Nah, seperti kertas catatan di Office OneNote ini bisa untuk menulis, menggambar, ya, memasukkan objek, mencoret-coret, ya, memberikan screenshot, komentar, berbaikan dengan rekan sekerja. Kalau ini saya jarang sekali pakai, ya, cuma beberapa kali aja saya pakai OneNote. Nah, ini ada perangkat lunak yang multimedia, ya. Nah, kalau yang ini nih, nah kalau ketemu yang ini Windows Media Player ini ya, tampilannya begini nih, jadul. Oh, ini yang jadul ya. Ini keren sekali nih. Ini sangat berfungsi sekali nih Windows Media Player-nya ya. Nah, kemudian yang ini Windows Movie Maker ini, ini yang keren nih, ini yang terbaru nih, berbayar. Wah, ini saya pernah nyoba, keren sekali ini ya. Oh, tampilan Movie Maker multimedia. Ada kemarin kita yang saya tampilkan dengan Winamp, itu jatuh sekali gitu, Winamp. Terus kalau pihak yang lain ada yang VLC, wah itu favorit pengguna film saya itu ya. Nah ini ya, nah, udah tak share juga ke pen. Nah kemudian ini mereka ya, ini mengedit mengedit video, foto, menampilkan video dengan mereka. Ini saya pernah menggunakan gitu ya. Kemudian perangkat lunak rusak. Oh, ini dia perangkat lunak rusak. Virus, malware, worm. Nah ini software rusak ya. Nah itu sangat mengganggu ya. Kebanyakan sih malware ya, atau program kiddies, program candaan. Nah nanti kalau mau nanti saya buatkan satu dot itu kalian download kemudian jalankan, rusak itu komputer. Ya, itu ya materi hari ini ya. Sebelum kita lanjutkan ke aplikasi, ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, sambil ada yang mau tanya di chat box YouTube, monggo silahkan. Di sini minggu lalu ya itu ada presensi yang sudah dikirimkan oleh koordinator ya. Nah, di sini ini ada 2 orang ya yang tidak mengikuti pembelian minggu lalu ya. Nah, nanti bisa tanyakan ke koordinator mata kuliah ya. Nanti
lihat YouTube saya, kerjakan tugasnya, laporkan ke koordinator mata kuliah, ya hasilnya kirim ke koordinator, nanti koordinator mata kuliah yang mengirimkan ke saya, nanti ini akan saya hadirkan. Nah ya, saya hadirkan ya. Ini teori praktikum gitu ya. Jadi itu mohon dua orang ini nanti koordinator hubungi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan ini menggunakan diri atau tidak aktif atau gimana, mau lanjut kuliah atau tidak ya. Sayang sudah pertemuan yang keempat ini ya. Oh iya, ini belum saya absen kan yang sistem operasi pertemuan 3. Oke, saya cek dulu ya sistem operasi pertemuan 3. Udah masuk kan ya semalam tuh pertemuan 3 ya. Oke, saya coba absenkan ya pertemuan 3-nya. Oke, yang izin itu satu orang ya. Yang izin itu satu orang, nanti ini Mbak Nur Hidayah ya, mohon segera nanti buat tugas juga ya untuk yang praktikumnya ya. Nanti saya hadirkan juga aja yang teorinya nggak apa-apa ya. Jika mengerjakan tugas saya hadirkan juga teori ya. Untuk pertemuan 3 ini hadir semua. Oke. Ya. Nurul itu izin ya. Hidayah pertemuan 3 izin. Oke, kita lihat teorinya belum di-apply. Oke, sini jalan Mbak, sering nyoba jalan. Oke, Iyo. Udah diminta ulang kok. oke. Sini Nurul saya izin. Nurul Itu saya dikasih tahu sama ini. Kalau di Amikom dulu ada ini apa istilahnya itu? Komunitasnya itu apa namanya? Nah, saya dikasih tahu tapi yang dari ini, yang dari Makassar, izin. dari kampus Makassar. Oke, Dikasih tahu nah komunitas untuk pertemuan 3 ada satu ya. Nanti mohon Nah, langsung besar. ya apa namanya
Ini ada salah satu yang izin ya untuk pertemuan 3. Nah, nanti buat tugasnya untuk mengganti pertemuan nanti saya akan hadirkan. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, apakah pangkat lunak rusak berdampak langsung pada hardware? Terima kasih Pak. Oke, setahu saya kecil sih ya, kecil sekali itu akan berdampak ke hardware. Nah, itu jago sekali itu yang membuat softwarenya bisa sampai merusak hardwarenya ya. Yang pasti ya yang disayangnya itu adalah sistem operasinya sih yang pasti yang disayangin ya. Untuk ke hardwarenya itu menurut saya kecil sekali. Saya belum pernah menemukan sih gitu ya. Tapi ada yang bisa membuat merusak hardware luar biasa gitu ya. Apalagi ada di film, saya lupa tuh David 4 atau David berapa itu ya, bisa mengendalikan hardware ya. Jadi bisa gasnya itu dibakarnya, nah itu bisa sekali, itu terjadi, kemungkinan bisa terjadi ya. Itu sudah masuk ke ranah IoT nantinya. Mungkin kerusakannya di situ Mas ya. Tapi kalau komputer ada virus itu jarang sekali untuk merusak hardware. Tapi ada beberapa yang bisa seperti itu. Itu sih. Ada lagi yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya sebelum ke software ya. Nah, oke. Minggu lalu kita sudah membahas internal comment. Nah, sekarang mereview sebentar ya, membahas mengenai eksternal comment ya. Oke. Di sini eksternal comment ini perhatikan perintah yang dapat dijalankan apabila file sistem untuk file dapat pada disk, hard disk atau disket. Sebelumnya kita mengetikkan perintah eksternal ini pada perintah terlebih dahulu. Kita harus memeriksa apakah file yang telah ada untuk melihat apakah file bentuknya dapat digunakan perintah dengan perintah ini ya. Nah, jadi dia adalah file sistem pemirsa pada disk gitu ya, di luar dari internal comment. Nah, contoh di sini ada update nggak, rasanya update-nya ada di sini ya. Loh, help update. Nah, update-nya tuh ada ya. Nah, di sini ada opsinya banyak sekali. Apa sih fungsi update? Nah, ini untuk menambahkan atau menghapus atribut suatu file ya, atau beberapa file sekaligus. Nah, di sini salah satunya teman-teman bisa memberikan hak akses file hidden, read only, dia sebagai sistem. Nah, gitu ya. Ini biasanya lelaki sih ya, biasanya menambahkan atribut hidden ini ya. Nah, tapi kalau ini di dual boot gitu ya, di dual boot hidden ini nggak mengefek ke Linux sih sebenarnya ya, masih kelihatan gitu ya. Nah, tapi kan kalau teman-teman sudah paham perintah hidden, ya hanya tinggal diminta saja, selesai, kebuka semua filenya itu ya. Nah, apalagi cerita-cerita mahasiswa yang alumni itu filenya itu sedikit gitu ya. Nah, tetapi besarannya itu bisa bergiga-giga, itu bisa dicurigai itu film banyak sekali itu ya, hasil film downloadnya banyak sekali itu ya. Nah, film-film apa yang di-download yang nggak tahu gitu ya. Tanya pak lelakinya itu. Nah, gitu ya. Nah, kita coba praktekan ya. Nah, kemarin tuh saya nyimpen di mana ya?
di sini ada apa? Mata kuliah SO Internal Format Sistem Relasi. Dia direktori. Oke, kita lihat ya. Type. Oh, ya. Nah, di sini kita menggunakan perintah type ya. Nah, di sini ada A, berarti dia sebagai arsip ya. Nah, di sini mata kuliah SO. Nah, ini ada DOS, modul, LPS, sistem operasi ya. Kita lihat isinya ada dari oke ini ya. Ini saya membuat MK di Nah, di sini kalau kita ketikkan type ya, gitu ya. Nah, di sini filenya adalah A semua. Nah, dia sebagai arsip gitu ya. Nah, contohnya kita ngasih contoh ya. Contoh misal kita sini sebagai read only. Nah, kalau plus berarti kita menambahkan, kalau minus berarti kita menghapus gitu ya. Nah, contoh di sini saya akan membuat sebuah file ya. File apa ya? Oke, ini akan saya buat contoh file type gitu ya. Nah, saya akan save ya. Sini saya masukkan di sini ya. File type. Oke. Nah, kemudian ya kita ketikkan type apa di latihan. Oke, ya kelihatan. Type. Nah, di sini ada file type ya, dia sebagai arsip ya. Nah, di sini saya akan menambahkan hidden supaya kelihatan sekali gitu ya. Nah, berarti saya ketikkan type plus H ya. Nah, semua dokumen di folder latihan. Oke, baca. Nah, oh salah ketik. Oke. Baik. Nah, kita sini. Nah, di sini sudah akan menambah option H ya. Nah, kalau misalkan di itu nggak kelihatan hidden, tapi kalau tetap di atas ya kelihatan di atas. Nah, kalau di Windows Explorer itu juga tidak kelihatan ya. Nah, kalau di Windows Explorer itu juga tidak kelihatan. Nah, hilang kan? Nah, kecuali teman-teman buka di sini. Nah, ini mode favorit para lelaki nih ya. Nah, keluar kan file type-nya. Nah, kalau misalkan ini saya cancel gitu ya. Ini mode hidden, mode menghilang para kesukaan lelaki ya. Nah, itu oke. Itu yang pertama. Selanjutnya yaitu kita
CH Kadis. Nah, kemarin juga beberapa yang sudah saya informasikan untuk checklist ya. Nah, ini kalau saya lakukan nanti akan mengecek ulang tuh ya. Misalnya di D ya, sudah perintahnya help CHK di SK ada ya. Nanti kalau saya ketikkan CHK di SK ya, nanti dia akan cek di drive D saya. Nah, gitu ya. Dia akan cek hadis di drive D saya. Nanti akan memperbaiki. Nanti yang start dia akan memperbaiki secara otomatis. Ya, ini nggak perlu saya sampaikan. Tapi teman-teman boleh coba nanti di rumah ya. Oke. Kemudian DLTI. Kalau DLTI ini harus menghapus beserta file-filenya ya. Ini kemarin juga sudah saya sampaikan kalau di Windows 10 itu dia kalau copy file-file ke dalam-dalamnya itu adalah Xcopy ya. Kalau dia menghapus directory dia ANG ya. Kemudian ini remove directory ya. Kemarin itu udah saya sampaikan apa lupa saya. Kalau del dia delete one or more filenya ya. Kita lihat help md. Nah, di sini kalau di Windows XP yang di modul itu adalah Windows XP, dia external command-nya adalah DLTI ya. Kalau di Windows 10 dia menggunakan AMD tapi menggunakan /s ya. Di sini remove all directory and file. Jadi directory dan filenya itu bisa di remove. Nah, kemarin kita coba kan itu kalau file directory-nya kosong nggak bisa kehapus kan, ngapus lagi kan. Nah, nanti itu optionnya adalah /l gitu ya. Nah, ini belum saya praktekkan, nanti kan latihannya belum selesai ya. Oke, jadi itu ya. Kalau di sini ada DLTI, Pak, gimana Pak untuk mendapatkan DLTI ini? Lama sekali, boleh cek di situsnya Microsoft ya. Download aja filenya delta.exe, masukkan di sini ya. Nah, teman-teman ada filenya, masukkan di sini ya. Jadi semua masukannya filenya itu DLTI ya, masukkan di sistem 32, kemudian nanti bisa dipanggil langsung lewat command prompt ini gitu ya. Nanti apa DLTI sini nggak ada. Nah, nggak ada kan, nggak ada, dia nggak ada internal atau external command ya, tidak ada. Di sini juga nggak ada tadi. Kita lihat di sini DLTI D ada nggak ada kan? Ada. D-nya D-nya aja. Oke, ya. Nah, itu DLTI. Kemudian copy. Nah, ini untuk fungsi DLTI ya, contohnya. Nah, di sini kemudian adalah ini sintaks yang bisa dibilang cukup bahaya ya. Format itu adalah memformat. Kalau di sini disket dulu kan disket sangat terkenal dulu itu. Disket 5 MB itu lumayan satu lagu gitu ya. Dulu saya pernah memakai disket itu ya. Wah, dengan senang hati 5 MB itu ya, satu lagu lumayan gitu ya. Disetel berulang-ulang gitu kan. Habis itu disketnya rusak, dibuka cuma piringan kayak piringan disket tape lagu gitu ya, tapi ya agak tebel gitu. Nah, ini perintahnya kalau sekarang ada USB ya, perintahnya dengan format drive-nya drive apa yang ingin di ini ya. Kalau ini formatnya selesai, sudah data saya akan hilang nantinya ya, yang di D semua hilang itu, karena datanya di D itu belum saya backup semua ke cloud ya. Jadi nggak saya praktekkan ya. Jadi teman-teman boleh dipraktekkan dengan menggunakan flash disk masing-masing ya. Tapi hati-hati drive-nya ya. Jangan-jangan nanti format drive data semua ya, selamat gitu ya. Nah, gitu itu perintah. Di sini
format ada nggak? Bentar. Oh ada format di sini ya. Nih, perintah formatnya ada. Nih ya. Help format. Ini ya, ini apa namanya, perintahnya ya, format perintahnya. Nah ini option-optionnya. Nah jadi ya, jadi kalau di apa namanya, kalau di Explorer kan tinggal klik kanan gitu ya. Nah kemudian format gitu ya. Nah tapi kita juga bisa menggunakan CMD dengan perintah format gitu ya. Nah itu jika nantinya apa namanya mouse yang rusak, kita bisa menggunakan keyboard gitu. Jadi nggak ada masalah orang IT, waduh mouse yang rusak nggak bisa ngapa-ngapain loh, itu nggak ada masalah ya. Itu sementara bisa kita lakukan dengan menggunakan keyboard gitu ya. Atau sebaliknya ya, oh keyboardnya rusak, mouse-nya bisa, jangan masalah, nanti ada keyboard virtual. Nah itu selamat datang gitu ya. Jadi jika ada salah satu hardware dari keyboard atau mouse yang rusak ya, jangan itu dulu, berkecil hati dulu ya. Untuk apalagi hal-hal yang sangat penting yang harus dilakukan, nyari mouse keyboard dulu, kelamaan kita lakukan dulu yang ada. Oke, selanjutnya yaitu fdisk. Nah ini ini kalau dulu Windows 95, Mi, XP itu untuk memformatnya adalah menggunakan fdisk. Sini ada nggak ya? Fdisk sudah lama sekali sini ya. Fdisk nggak disupport lagi. Nah, this is not supported by the help utility. Nggak disupport lagi ternyata ya. FD-nya nggak disupport lagi. Ini jadul sekali sih memang perintah ini jadul sekali memang. Kalau mau install dulu formatnya dengan menggunakan FD pakai disket. Itu pernah saya lakukan di Windows XP. Nah, dengan senang hati dulu tuh udah versi install 95 itu atau XP itu senang hati sudah. Wah bisa install XP gitu ya. Nah sekarang tipe mudah ya, ada ISO, ada flash disk dan sebagainya. Oke. Selanjutnya disk copy ya, di sini menduplikasi disket. Disket 3,5 in sama 5 in. Jadi perintahnya disk copy, di sini rasanya nggak ada dan sudah ya. Itu perintah-perintah jadul semua. Nah ya, udah nggak disupport lagi disk copy-nya. Nah ya, tidak disupport lagi di Windows 10. Nggak perlu lagi ngapain disk copy ya. Hingga sekarang kan ke cloud ya, datanya nggak ke USB lagi. Sekarang udah zaman cloud computing gitu ya. Nah jadi internet itu sudah menjadi hal utama nantinya gitu ya. Nah, apalagi data, teman-teman hati-hati itu penggunaan data di semua aplikasi. Jangan seenaknya ngasih data di semua aplikasi ya, hati-hati. Selanjutnya edit. Nah kemarin udah kita coba ya. Nah ini kalau misalkan teman-teman bahasa pemrogramannya menggunakan Pascal ya, ini basic atau Pascal tampilannya begini nih. Nah edit, nah dengan menggunakan edit, tampilannya warna biru ini dulu favorit saya nih, edit nih ya, karena belajar Pascal menggunakan ini perintahnya. Sama iya Pascal. Nah, jatuh sekali berarti saya itu belajar codingnya ya. Di sini edit sama tidak disupport lagi ya. Nah sekarang sudah
editor coding sudah banyak gitu ya, nggak disupport. Nah kemudian label, nah ini penamaan dari drive ya, label di sini ide itu penamaannya masih local disk gitu ya. Ini akan saya coba ganti label generic gitu ya. Kita coba ya. Nah, nggak boleh. Dia ada akses the net. Dia harus sebagai administrator ya, buka itunya ini lagi on the disk may be locked by another process ya. Nah kalau misalkan teman-teman bisa diklik kanan ini gitu ya, nah gitu ya, kalau lewat ini sebagai administrator ya, privilege ya. Nah nanti CMD-nya itu CMD-nya sebagai administrator. Ini bisa coba ya. Sama aja sekali guys. Nah, ini saya jadikan sebagai administrator, bisa nggak? Ini saya masuk ke play atau C saja ya. C di sini di C itu masih local disk. Nah, saya ganti di sini labelnya Windows. Nah, berubah kah? Kita lihat. Nah, berubah kan? Nih, Windows. Berubah ya labelnya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu apa namanya? Dia harus sebagai administrator. Label berhasil ya, ada. Mem, mem ini adalah menampilkan memori, tapi nggak tahu di sini ada nggak. Help mem tidak disupport lagi ya. Ini untuk mengecek total memorinya ya. Nah kemudian selanjutnya mode. Nah mode ini untuk mengatur konfigurasi beberapa hardware tampilan, kayaknya nggak disupport lagi. Help mode. Oh ada mode, ada mode. Nah di sini konfigurasi sistem device ya. Sini untuk saya port saya ini untuk perintah-perintah yang jadul biasanya ya, untuk mode online kemana, USB mana. Nah ini konfigurasinya ya. Kemudian ini memindahkan file ya, move, help move ada, help move-nya ada ya. Contoh di sini saya ada. Oh, type-nya masih kita matikan dulu type-nya ya supaya kelihatan. Nah, mental. Oke, ada satu file ya, file type. Oke, saya akan buat folder supaya pindah ya, folder pindah ya. Oke, ya di sini ada folder pindah, ada file type yang di luar folder pindah ya. Kita move ya, file type kita lihat di pindah. Nah, di sini keluar. Nah, untuk move ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah perintah sys. Ini digunakan untuk disket yang bootable. Nah, ini untuk instalasi menggunakan sistem ini ya, sys drive-nya. Coba kita lihat help-nya. Nah, tidak support lagi ya, udah tidak disupport. Banyak sekali komen-komen yang tidak disupport. Oke ya. Kita menyalin seluruh file dan directory dan sub-directory semuanya
ada semuanya ya. Di sini Windows 10 ada sudah XCOM ya. Kemudian scan disk. Scan disk ini adalah untuk melakukan kerja baik terhadap file dan directory dalam mode DOS ya, mengecek. Minggu lalu sudah saya tampilkan scan disknya, cek hadis ini baik atau tidak, nanti dia auto fix untuk memperbaiki secara otomatis ya. Jadi kalau di Windowsnya, kalau di itunya ada ya scan disknya, kalau di komputernya itu ada scan disk. Tidak disupport, sudah tidak disupport ya. Jadi Windows 10 tidak disupport lagi ya. Nah, gitu ya. Untuk ngecek comment home. Oke. Itu dari external comment. Sebelum kita masuk ke materi software Windows. Ya, Assalamualaikum software Windows. Ada yang tanyakan dulu? Monggo silakan di chatbook YouTube-nya. Di sini ya. Ada yang bentuk dia installer, ada yang bentuk dia enable. Nah ini contoh. Kalau dia Windows installer, kalau teman-teman download ini, dia menginstal ke sistem C-nya. Kalau dia sebagai binary filenya atau portable, saya kemarin download yang ini ya. Jadi saya tinggal download, tidak perlu install. Itu istilahnya portable gitu ya. Kita coba ya. Ini yang dua downloadnya, kemudian kunci dua belum selesai downloadnya. Selesai ya. Kalau saya double klik, nah itu langsung jalan. Ada beberapa software portable ada di kompres dengan WinZip ataupun dengan WinRAR ya. WinBox ini juga dia bentuknya portable, ada juga yang instalasi salah ya. Nah itu
jenis-jenis instalasi. Nah, di modul ini ya, ini yang instalasi. Kalau teman-teman nanti tiada untuk ISO, nah kalau teman-teman filenya dan bentuk .iso contoh yang di sini, ya teman-teman harus mengekstrak software lagi ya. Di mount, saya lupa nama softwarenya ya, di mount dulu ke istilahnya ke drive, ke drive CD drive, dan nanti akan bentuk sebuah drive baru yang mana isinya ada file-file. Ada juga yang ISO Office ini yang dia di dikompres dengan WinRAR atau WinZip, ada rata-rata dengan ISO yang aman gitu ya. Nah, kemudian diekstrak, di mount gitu ya, kemudian di double klik. Aplikasinya di running ya, di setup, instalasinya tampil seperti ini ya. Nah, untuk Office ini ada lisensinya ya, lisensinya itu ada, bisa beli di e-commerce, harganya adalah lifetime 100.000 atau ada 200.000 ada. Ya teman-teman percaya toko yang mana mau teman-teman beli. Jadi ada yang seumur hidup 200.000 itu apa, satu lisensi, atau teman-teman patungan ada 5 lisensi, boleh silahkan ya. Nah, ya sebaiknya kalau lisensi beli yang asli ya. Nah, dia kalau sudah diinstal nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, kalau di sini kalau instalasinya sebenarnya tinggal next saja sih ya, next. Kemudian filenya di mana letaknya, foldernya di mana, dia akan proses instalasi ya. Kemudian instalasi selesai, close, akan tampil di biasanya di all program. Di sini kalau misalkan saya klik Word, di sini banyak sekali ya, ada Word, Excel ya, atau saya tekan Office. Nah, Office ini ada WPS Office ya. WPS Office ini yang versi gratisan, saya install juga untuk pesanan saya ya. Tapi ya, yang premiumnya yang gratisan sudah lumayan bagus ya. Kalau yang berbayarnya premiumnya banyak sekali fitur-fitur yang ditambahkan di WPS Office ya. Bagus sekali ya. WPS Office ya sama dengan Microsoft Office ya. Ya, dokumen, spreadsheet, presentation, dia bisa PDF langsung di situ, converter bisa. Kalau dia yang IMU beli ya lisensinya. Kalau yang gratisan yang belum bisa untuk mengkonvert dari PDF ke dokumen, spreadsheet atau presentation. Tampilannya mirip habis dengan Word, Excel dan sebagainya. Kita coba salah satu ya. Ini yang saya buka adalah yang WPS. Ya, WPS Office. Nah, Office ini cukup berat sih ya, dari segi ini cukup. Nah, ini kalau yang mau berbayar, nah ya, ini yang mau bayar ya. Nah, ini yang mau bayar lifetime, ini akan 9,2 yang kali seumur hidup ya. Itu saya butuh free saja ya. Yang gratisan itu sudah bagus lah ya. Ini habis dengan ini nggak perlu saya loginkan karena dia cuma 1 giga. Kalau saya loginkan dengan Word ya, ini Wordnya 2016 juga versinya ya. Yang ini versi 2016, WPS-nya kalau nggak salah tadi ya. Word-nya juga 2016 ya. Ya. Oh, sama semua ya. Ini Word-nya yang kita lihat di sini. Nah, perhatikan.
dengan kalau ini saya sama pokoknya kurang lebih ya itu sama kan sama mirip habis kan. Penggunaannya yang mirip habis ya. Ya coba saya tahu yang buat BPS dari mana, pasti akan ternyata ini gitu. Boleh nanti dicek aja pembuat dari BPS Office itu dari mana ya. Lain habis ya, sama habis sama dengan ya itu ya dengan Office ya. Kemudian untuk yang driver, untuk yang driver di Device Manager minggu lalu juga sudah saya tampilkan ya. Itu teman-teman bisa ya ya di sini Device Manager. Di sini driver semua di sini. Jika drivernya itu ada yang kuning gitu ya, ada yang belum install, nanti ada tanda di sini warna kuning atau warna merah silang gitu ya. Di sini software device sound gitu ya. Di sini bisa kita update driver, disable device. Kalau teman-teman disable ini nggak aktif gitu device-nya. Nah ini yang mengontrol driver di hardware sistem angkat lunak dengan si hardware-nya di sini ya. Itu driver ya. Kemudian misalkan instalasi driver di printer, nanti tidak kedetek di tempat tadi gitu ya, tidak detek, misalkan printer tidak kedetek nih di sini, nanti tinggal klik kanan printer mana printer di sini ya, di nah nanti dia akan menilai USB-nya printer apa yang detek bisa, atau nanti bisa kalau di situ kalau khusus printer gitu ya, bisa di sini settingnya. Jadi teman-teman bisa melakukan eksplorasi sendiri di Windows ya. Jangan takut bahasa Inggris ya, bahasa Inggris bisa ditranslatekan ke Google Translate walaupun bahasanya kurang bagus gitu ya. Kalau menambahkan printer bisa tambahkan di sini ya. Kalau dia banyak tidak mendeteksi, dia akan searching for printer scanner otomatis. Jadi USB-nya koneksikan ke printer atau ke scanner, USB-nya nantinya akan mendeteksi. Kalau drivernya tidak ada, dia akan men-searching atau kita melakukan instalasi. Itu sih gampangannya. Nah, ya. Jadi jangan takut dengan bahasa Inggris. Gitu ya. Untuk mencari hardware ya sesuaikan aja di mana letaknya. Kalau Canon letakkan di software Canon, kalau Epson letakkan di Epson, atau kamera hardware apapun yang tidak ada drivernya bisa searching aja di Google. Itu dari saya materi software pada Windows. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan?
Ada? Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas, teman-teman, monggo ya. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 3 sudah ada tugasnya. Upload di kantong satu tugas itu, ya. Nah, kemudian nanti di akhir Shopee 10 sale 14 September sampai 10 Oktober. Belanja di toko favoritmu dengan gratis order ekstra. Pasti QR